Pemirsa, kerumunan di sejumlah restoran cepat saji di Jakarta dan daerah lainnya berujung pembubaran oleh Satpol PP. Ya, restoran cepat saji yang dianggap melanggar protokol kesehatan juga ditutup sementara dan dikenakan sanksi. Petugas Satpol PP menutup sementara restoran cepat saji di Menteng, Jakarta Pusat. Penutupan dilakukan setelah menimbulkan kerumunan ojek online yang mengantri untuk mengambil orderan menu promosi yang viral di media sosial. Bahkan kerumunan terjadi hingga ke dalam restoran. Meski mengenakan masker, namun para driver tidak menjaga jarak. Kerumunan ojek online juga terjadi di pintu depan restoran cepat saji lainnya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Mereka mengantri untuk menunggu orderan yang kemudian diantarkan ke pelanggannya. Merespon masalah ini, Pemprov DKI Jakarta akhirnya menyegel 5 gerai restoran siap saji yang mengabaikan aturan protokol kesehatan. Sanksi denda administrasi maksimal Rp50 juta turut diberlakukan. Satgas juga dan ditutup sementara 1 kali 24 jam. Ada berapa jumlahnya, Pak? Kenapa? Ada 5 gerai yang ditutup ya. Gerai di Gambir, di Cideng, di Keramat Raya, Raden Saleh, di Pegangsaan. Ya, di Menteng ya. Ada denda maksimal atau gimana, Pak? Selain disegel ada denda kah nantinya? Ya, dendanya kan seperti biasa 50 juta. Sementara pihak restoran cepat saji mencoba antisipasi adanya kerumunan dengan hanya membuka pemesanan lewat drive-thru dan online. Pihaknya juga telah mengingatkan pengemudi ojek online untuk tertib dan menjaga jarak dalam mengambil pesanan. Sebetulnya kami juga sudah memberlakukan buka tutup gitu ya. Jadi kalau sudah kami melihat kalau kapasitasnya juga sudah banyak, kita tutup dulu sama-samanya. Lalu nanti kalau sudah mereda, kita buka kembali. Gitu ya. Kami juga sebetulnya sudah selalu mengingatkan teman-teman driver online delivery tersebut untuk juga selalu tertib mengantri gitu dan tetap menjaga prokes, menjaga jarak, tetap memakai masker. Itu sih yang kami lakukan. Kerumunan driver ojol di restoran cepat saji lantaran restoran mempromosikan menu makanannya yang bekerja sama dengan boy band asal Korea Selatan. Hanya bisa dibeli lewat layanan pesan antar, banyaknya warga yang memesan menimbulkan kerumunan dan mengabaikan protokol kesehatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Keramaian menyambut promosi menu terbaru salah satu restoran cepat saji juga terjadi di sejumlah daerah. Antrian driver ojek online terjadi di restoran cepat saji di kawasan Depok, Jawa Barat. Membeludaknya antrian membuat Satpol PP memasang garis pembatas. Sementara di salah satu gerai restoran cepat saji di Solo, aparat kepolisian membubarkan kerumunan driver ojek online. Aparat awalnya sudah mengatur sedemikian rupa agar antrian tidak terjadi kerumunan. Namun pembeli terus berdatangan hingga akhirnya terpaksa dibubarkan dan gerai ditutup sementara. Ratusan driver ojol pun kecewa karena pesanan mereka tak bisa dipenuhi. Tak hanya di Pulau Jawa, antrian driver ojek online untuk mengambil orderan juga terjadi di salah satu restoran cepat saji di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Pengemudi ojek online sampai berdesakan untuk mengambil orderan. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan kerumunan dan meminta pihak manajemen menutup restoran untuk sementara. Kontributor iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turun langsung membubarkan kerumunan warga yang mengikuti kegiatan vaksinasi gratis di komplek kantor gubernur. Meski diminta untuk bubar dan menjaga jarak, sejumlah warga masih nekat menerobos antrian. Yang 50 tahun dulu silakan. Di bawah 50 tahun nanti jangan ditolak. Jangan antri. Antri, Pak. Antri.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membubarkan kerumunan warga yang hendak divaksin di Gedung Gradika Bakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Semarang. Mohon perhatian, perlu diketahui bersama sesuai dengan peraturan Wali Kota Semarang. Warga diminta bubar keluar dari antrian di Gedung Gradika. Ribuan warga asal Semarang, Demak, dan Kendal ini berkerumun untuk mendapatkan vaksin gratis. Namun warga tidak mengindahkan protokol kesehatan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mengaku pihaknya membubarkan kerumunan karena takut menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Satpol dimanapun berada, mau yang adakan instansi manapun selama berkumpul pasti saya bubarkan. Ya. Karena perwal kita jelas, perwal 26 tahun 2021. Dilarang kerumunan. Kalau gini nanti kan Semarang itu udah tinggi loh mas, udah tinggi COVID-nya. Ini potensi penyebaran luar biasa, kan bisa diatur panitia ini ya, panitianya bisa mengatur sehingga tidak seperti ini. Kegiatan vaksinasi gratis yang diadakan Pemprov Jawa Tengah ini diperuntukkan bagi pralansia dengan kuota 1.000 dosis vaksin tiap harinya. Namun vaksinasi tersebut juga didatangi oleh warga yang bukan pralansia, hingga membuat kerumunan di dalam serta depan pintu gerbang kantor gubernur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Vaksinasi COVID-19 secara massal digelar di Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok dan di Tangerang, Banten. Ya, vaksinasi dilakukan demi tercapainya herd immunity. Dampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melihat langsung pelaksanaan vaksinasi bagi para pendidik, lansia, dan juga pelayan publik di Depok. Selain itu, vaksinasi secara drive-thru atau layanan tanpa turun juga digelar bagi para pengemudi ojek dan taksi. Selain di Depok, vaksinasi juga dilakukan di Sport Center Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Vaksinasi menyasar masyarakat umum dan lansia. Total warga Kabupaten Tangerang yang mendapat vaksinasi sekitar 10.000 orang. Pemerintah berharap merampungkan target vaksinasi nasional untuk terwujudnya herd immunity atau kekebalan komunal. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 48 karyawan pabrik bahan baku tekstil di Purwakarta, Jawa Barat terpapar COVID-19. Data positif tersebut didapat dari hasil tracing tim Satgas COVID-19 Kabupaten Purwakarta. Sebanyak 48 karyawan pabrik industri bahan baku tekstil terpapar virus COVID-19 setelah melakukan tracing yang dilakukan tim Satgas COVID-19 Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Penemuan klaster area industri ini didapat berawal dari salah satu karyawan yang sakit usai menikmati libur lebaran dan menyebar ke lingkungan pabrik. Puluhan karyawan yang terpapar COVID kini masih menjalani isolasi di sejumlah rumah sakit dan wisma. Yang terkena itu di SPV itu ada di bagian tertentu gitu, nggak di semua sektor. Nah, di bagian tertentu itu sudah dilakukan tracing dan testing gitu ya. Nah, untuk yang sudah testing, udah di tracing dan testing dan hasilnya negatif, masih melaksanakan. Tapi yang misalnya kontaknya erat sekali, mereka melakukan WFH. Meski 48 karyawannya terpapar COVID, PT South Pacific Viscose tetap beroperasi seperti biasa. Imbauan untuk menjaga protokol kesehatan tetap diberikan kepada para karyawan yang bekerja sehari-hari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Hingga hari kelima penyekatan kendaraan di pintu keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, petugas telah memeriksa hampir 11.000 orang untuk menjalani tes antigen. Dari ribuan peserta tes swab, 305 diantaranya positif COVID-19. Hari kelima penyekatan di pintu keluar Jembatan Suramadu, petugas gabungan masih menggelar operasi terhadap penumpang roda 2 dan 4 maupun penumpang bus. Hingga Rabu siang, sebanyak 10.729 orang telah mengikuti tes swab antigen yang digelar Pemkot Surabaya melibatkan instansi terkait. Dari 10.729 orang yang mengikuti tes swab antigen, 305 orang diantaranya dinyatakan positif dan langsung menjalani tes PCR dan didapat 86 orang terkonfirmasi positif.
Jadi total ya dari hari pertama ya itu ada 10.729 swab. Dan terinformasi yang sudah positif ya rapid antigen itu ada kurang lebih 305. Tapi kita akan update lagi. Dan untuk yang positif PCR-nya sudah ada 86 dan kita masih ada beberapa hasil PCR yang masih kita tunggu hasilnya. Oleh petugas, warga yang terkonfirmasi positif tersebut kemudian diisolasi dan menjalani perawatan di Asrama Haji Sukolilo dan Rumah Sakit Lapangan. Penyekatan masih akan dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Perak bersama pihak terkait untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok musik Foo Fighters dikabarkan siap menggelar konser terbuka di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat. Nah, namun Pram, ini ada syaratnya karena tiket akan tersedia bagi mereka yang sudah divaksin lengkap. Madison Square Garden, salah satu ikon ternama di New York, akan menjadi saksi konser rock pertama yang diadakan saat pandemi global COVID-19. Kelompok musik asal Seattle, Foo Fighters, siap mengebrak panggung rock and roll setelah menunda tur konser mereka selama setahun. MSG Entertainment pada Selasa lalu mengumumkan Foo Fighters akan mengadakan konser pada tanggal 20 Juni mendatang. Pihak penyelenggara mengatakan konser live ini hanya ditujukan untuk penonton yang sudah divaksinasi lengkap. Tiket siap dipasarkan mulai Jumat mendatang. Dalam pernyataannya kepada media, vokalis sekaligus gitaris Foo Fighters, Dave Grohl, mengaku bandnya telah menantikan saat-saat ini sejak tahun lalu. Foo Fighters pertama kali tampil di Madison Square Garden tahun 2008 dan terakhir pada 2018. Album terakhir mereka bertajuk Medicine at Midnight yang dirilis pada Februari 2021. Pemirsa, meski tidak bertemu, namun masih bisa bertatap muka dan bertegur sapa secara virtual. Akhirnya saya Fazila Khairunisa. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, undur diri. Terima kasih.